Ramadan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ketiga konsep ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, saya akan membahas demokrasi dalam perspektif Islam. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan juga ada juga kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Islam itu sendiri, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung. Namun, Islam mengenal konsep musyawarah atau syuro sebagai cara mengambil sebuah keputusan bersama. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 159 dan juga surat Asy-Syura ayat 38 yang menegaskan pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Perbedaan utama antara demokrasi modern dan juga demokrasi dalam Islam itu terletak pada sumber kedaulatannya. Dalam demokrasi modern, kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga Sunnah. Al-Maududi itu pernah menyebut konsep tersebut sebagai teodemokrasi, yaitu pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat tetapi tetap berlandasan ajaran Allah. Sementara itu, Muhammad Imrah berpendapat bahwa Islam itu dapat menerima nilai-nilai demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam kehidupan sehari-hari juga nilai demokrasi dapat diterapkan melalui musyawarah, seperti memilih ketua kelas, berdiskusi dalam organisasi, atau menyelesaikan masalah bersama. Nah, dengan demikian, demokrasi dalam Islam itu juga tidak hanya berbicara tentang politik, namun berbicara juga tentang menghargai pendapat orang lain dan mencari sebuah keputusan yang membawa kemaslahatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan itu merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki wewenang, tetapi juga berkewajiban melayani dan juga menjaga kepentingan masyarakat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dimulai dari lingkungan yang kecil, seperti keluarga, kelas, maupun organisasi. Dan menurut Abdul Al-Rahman Al-Juzari, pemimpin yang baik itu memiliki beberapa kriteria, diantaranya berakidah baik, dewasa, adil, berilmu, lalu ada juga berani dalam mengambil keputusan, berpandangan jauh ke depan, serta memiliki kondisi fisik dan mental yang sangat baik. Dalam kajian fikih terdapat syarat lain seperti berasal dari suku Quraisy dan laki-laki itu dalam suku Quraisy namun pada masa kini sebagian ulama lebih menekankan kualitas, integritas, dan kemampuan seorang pemimpin dibanding latar belakangnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki wewenang, tetapi juga berkewajiban melayani masyarakat. Lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban mereka atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, kelas, maupun organisasi. Menurut Abdul Al-Rahman Al-Juzari, pemimpin yang baik memiliki beberapa kriteria. Di antaranya itu seperti berakidah yang baik, dewasa,
adil, dan juga berilmu, berani mengambil putusan. Dan juga yang terakhir yaitu memiliki mental yang baik. Dalam kajian fikih klasik juga terdapat syarat yang lain seperti berasal dari suku Quraisy. Namun pada masa kini sebagian ulama lebih menekankan bahwa kualitas, integritas, dan juga kemampuan seorang pemimpin dibanding dengan latar belakang mereka. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal justru adalah pemimpin yang amanah, jujur, adil, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut juga dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika memimpin sebuah kelompok belajar maupun organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak-hak masyarakat dalam Islam. Hukum itu juga tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelanggar, namun juga mewujudkan kemaslahatan bagi semua orang. Ada juga prinsip penegak hukum yang didasarkan kepada sebuah keadilan, amanah, dan juga tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8 memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa dipengaruhi kebencian ataupun kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaannya, seorang hakim juga harus memiliki ilmu yang memadai, bersikap adil, sehat jasmani, dan juga rohani, serta memahami sumber-sumber hukum Islam agar dapat memberikan keputusan yang benar. Nilai penegakan hukum juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menaati peraturan kampus, mematuhi aturan lalu lintas, bersikap jujur saat ujian, dan juga menghormati hak orang lain. Lalu sebagai penutup, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam itu mengajarkan pentingnya musyawarah dalam demokrasi, serta amanah dalam memimpin, dan keadilan dalam menegakkan hukum. Jadi itu ketiga prinsip itu saling berkaitan dan menjadi sebuah dasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan juga bermartabat. Sebagai mahasiswa, kita dapat memulai untuk menerapkannya melalui sikap menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab ketika diberi amanah, serta menaati aturan yang berlaku. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.